semua. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai ayat 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai ayat 46 dengan tema bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Pak Karin, itulah namanya, mempunyai ladang jeruk yang sangat luas. Karena ladang jeruknya begitu luas, maka Pak Karin menempatkan beberapa orang bekerja di ladangnya untuk mengurus jeruk tersebut dengan catatan mereka akan berbagi hasil. Pak Karin sebagai pemodal dan karyawan-karyawan itu sebagai pekerja mengurus jeruknya dengan baik, dengan harapan pada waktunya memberi hasil yang baik. Setelah beberapa waktu kemudian, sesuai waktu yang diperhitungkan, Pak Karin menyuruh orang kepercayaannya untuk mengambil hasil dari jeruk tersebut.
tetapi hasilnya mengecewakan. Dikatakan jeruknya tidak bagus. Lalu Pak Karim memberi tambahan modal supaya jeruknya dirawat dengan baik dan dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Dan setelah tiba waktu panen dan Pak Karim menyuruh orang kepercayaannya yang lain mengambil hasil panenan jeruknya, masih kekecewaan yang didapatkan. Jawaban karyawannya yang telah dia percaya itu hasil jeruk kurang bagus. Akhirnya Pak Karim menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidikinya. Ternyata saudara-saudari, bukan jeruknya yang kurang bagus, tetapi karyawan ini telah curang menjual jeruk tanpa sepengetahuan Pak Karim. Akhirnya Pak Karim sangat marah dan mengusir semua karyawan di kebunnya itu dan menyerahkan ladangnya untuk dikelola oleh orang yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan hasil pada waktunya. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dalam perumpamaan ini, ada 3 karakter orang yang ditonjolkan. Karakter pertama ialah tuan tanah. Tuan tanah yang membuka kebun anggur dan mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim panen, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya, memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan tanah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Lalu apa yang akan terjadi? Tuan kebun itu akhirnya menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Karakter kedua, hamba dan anak tuan tanah. Hamba dan anak tuan itu melakukan tugas yang dipercayakan tuannya kepada mereka dengan baik. Mereka dipercaya untuk menerima bagian dari tuan tanah itu. Tapi karena iri hati yang dimiliki oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu, mereka membinasakan mereka semua. Hamba dan anak itu menjadi korban keegoisan, rasa iri dan kekejaman penggarap-penggarap itu. Karakter ketiga ialah penggarap-penggarap kebun anggur. Penggarap kebun anggur mendapat kepercayaan untuk mengelola kebun anggur itu supaya berbuah banyak dan hasilnya dapat dibagi dengan tuan tanah itu. Dengan tekun mereka mengelola kebun anggur itu dan memberikan hasil yang baik. Namun sepertinya timbul rasa iri dan kerakusan dalam hati. Karena ketika tuan tanah itu menyuruh hamba-hambanya dan juga anaknya untuk menerima bagiannya, mereka malah membunuh mereka. Dengan membunuh anak tuan tanah itu, para penggarap telah membuat kesalahan yang mendatangkan malapetaka. Saudara-saudari,
Pemilik kebun anggur itu akhirnya mengusir para penggarap-penggarap kebun dan menunjuk penggarap-penggarap yang lain yang dapat dipercaya untuk merawat kebun anggurnya, yang akan memberi bagian hasil yang sudah ditentukan pada waktu musim panen. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita lewat perumpamaan ini? Perumpamaan ini menggambarkan sejarah penyelamatan. Para penggarap-penggarap yang kejam ini menggambarkan sikap Israel pada umumnya terhadap para nabi yang diutus oleh Allah. Hamba-hamba yang diutus Tuhan itu adalah para nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Namun para nabi ini ditindas, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan ketika anaknya, yakni Yesus sebagai Mesias yang datang, ia juga dibunuh. Yesus memberitakan rencana penyelamatan Allah, tetapi orang-orang sezamannya dan para pendengarnya tidak mempedulikannya, sehingga mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, hal ini menjadi peringatan keras bagi umat yang mengikuti Yesus. Kepada para murid dan kita yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, telah diberikan tugas dan kepercayaan bekerja di kebun anggur Tuhan, mewartakan karya penyelamatannya, mengajak orang untuk bertobat dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Tugas ini tidak selalu gampang. Mengingatkan kesalahan orang lain dan menuntut mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar bukanlah hal yang mudah. Bisa jadi kita akan dibenci dan disingkirkan seperti hamba-hamba yang diutus Tuhan tanah itu. Menjadi pertanyaan bagi kita, maukah kita melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dengan baik? Entah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pelayan di gereja, dan lain sebagainya. Maukah kita menghasilkan buah-buah yang baik dari apa yang dipercayakan kepada kita? Menjadi orang tua yang baik, yang dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang dicintai sesama dan yang taat pada Tuhan. Sebagai anak yang dapat menyenangkan hati orang tua dengan rajin belajar, patuh kepada mereka, dan menjadi anak kebanggaan bagi keluarga. Sebagai karyawan, dengan melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita penuh tanggung jawab, bukan karena dilihat atau karena takut pada pimpinan. Ingat, kepercayaan akan diberikan kepada kita manakala kita berhasil menyelesaikan tugas atau tanggung jawab kita dengan baik. Kepercayaan akan diberikan apabila kita mampu memberi hasil yang baik dari apa yang kita kerjakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempertanggungjawabkan dengan baik kepercayaan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan dan menjadi pribadi yang layak dipercaya. Tuhan memberkati.